Ya, selamat pagi teman-teman. Kita jumpa lagi di Wow TV di kegiatan kita sebagai seorang guru. Pada hari ini ada satu tema yang menarik dan ada satu juga buku yang di depan kita yang akan kita sebagai bahan diskusi, yaitu Sang Guru. Bagaimana kita mengajar siswa dengan hati. Nah, wow. Luar biasa. Gimana ya? Wow. Ya mau aja lah ya. Di sini ada Bapak Siora, lalu ada Ibu Cairunisa yang sedang mengambil pendidikan S2. Semoga cepat lulus dan nanti ilmunya bisa berguna bagi nusa dan bangsa dalam pendidikan anak kita. Ada Pak Alfian di sini dan saya sendiri Pak Sukadi, Pak Majulan Sukadi. Lalu ada Pak Ketut, ada juga Pak Martin. Nah, di sini teman-teman semuanya, di sini adalah seorang pengajar. Kita akan berbincang-bincang bagaimana rasa mereka menjadi guru ataupun pengalaman mereka menjadi guru ya. Bagaimana mengajarkan anak atau mengajar anak dengan hati. Mengajar memang bagi kita sekarang sudah menjadi profesi mungkin ya teman-teman ya. Karena memang itu keputusan kita. Dulu kita mengambil kuliah pendidikan ya. Mungkin dasarnya dorongannya kita nggak tahu dari keluarga kita ataupun dari kita sendiri yang membuat kita masuk atau bergelut di bidang itu. Oke, sering berjalannya waktu, rupanya kita menjadi seorang pendidik yang memang proses belajar ilmu mendidiknya sudah kita geluti, sudah kita pelajari, dan sekarang kita aplikasikan dalam kehidupan masyarakat, yaitu sebagai seorang pendidik. Setuju ya untuk pernyataan-pernyataan seperti itu ya? Nah, oke, mungkin kita ingin diskusi Bapak Ibu bagaimana perasaan mendidik siswa, apakah memang harus kita gunakan hati kita dalam proses mendidik gitu. Oke, mungkin saya pertama pengen dengar dari Pak Alfian dulu. Bagaimana mengajar siswa dengan hati? Bagaimana kita mengajar siswa dengan baik dengan hati? Oke, bagaimana kita mengajar siswa dengan baik dan hati? Ya. Pastinya dalam menjalankan segala sesuatu itu penting menjalankan itu dengan hati. Apalagi ketika kita berhadapan dengan anak gitu ya. Nah, tentu di sini kita harus menempatkan hati itu yang pertama gitu, dalam mendidik anak-anak gitu ya. Nah, dalam proses pendidikan yang sudah kita lewati selama ini, khususnya dalam proses KBM ya. Nah, kita itu kadang-kali ditantang gitu, yang membuat hati kita itu kadang-kali kesel gitu ya. Kadang-kali membuat kita itu jengkel, kadang-kali membuat kita itu marah. Tapi harus disadari bahwa pendidikan itu adalah suatu proses yang sangat dinamis gitu ya. Dan suatu proses saya memahami pendidikan adalah proses menjadi gitu. Dalam pengertian tidak ada suatu pendidikan yang kemudian langsung jadi. Artinya semua dalam proses menjadi menuju suatu hal yang baik. Nah, karena itu ketika saya menemukan hal-hal yang membuat hati saya kadang-kali kesel, jengkel, saya pun kemudian memahami itu sebagai bagian dari dinamika dalam proses belajar maupun mengajar anak-anak. Untuk sementara itu aja dulu. Oke, terima kasih Pak Albert. Saya sangat setuju sih. Memang segala sesuatu memang tidak ada suatu proses yang instan. Bahkan yang dikatakan mungkin proses yang paling instan yaitu membuat mie instan, itu pun butuh proses gitu. Jadi tidak ada serta-merta yang segala sesuatu langsung jadi. Apalagi prosesnya ini adalah proses memanusiakan manusia. Bagaimana manusia yang di fase mereka masih butuh banyak sekali pengetahuan atau input yang baru ke dalam diri mereka. Mereka coba pahami, memang dulu waktunya panjang, tetapi dalam proses itu memang harus ada sentuhan-sentuhan hati yang nantinya proses pembelajaran ini bisa dikenang oleh siswa-siswi kita menjadi bagian yang indah. Seperti kita menyimpan album foto, kita harus simpan yang indah dalam buku itu. Jangan simpan bagian negatifnya. Kita mari simpan yang baik-baik. Juga begitu dalam proses belajar mengajar kita gitu. Karena kita sebagai guru, mari kita tanamkan hal-hal yang baik pada murid kita. Setuju ya Pak Alvin ya? Proses mengajar kita ya dengan hati di sana. Karena dengan hati
tentu kita tidak akan punya rasa tega ketika kita membuat suatu kesalahan atau mengajarkan kesalahan kepada mereka. Bayangkan di kelas kita mengajarkan kekerasan kepada murid, tentu Bapak Ibu dalam hati Bapak Ibu pasti Ibu nggak akan setuju dengan itu, karena apalagi kalau nanti dikenang, wah guru saya itu dulu pernah misalnya mukul saya, Ibu akan dikenang sebagai secara negatif, pasti Ibu nggak suka dan nggak setuju gitu. Nah makanya kita ajarkan ke murid yang baik-baik saja gitu. Oke, mungkin kita selanjutnya Betul. Saya tambah sedikit ya. Oh boleh, silakan. Ya. Jadi kan kita sepakat bahwa mengajar itu adalah memanusiakan manusia gitu ya. Dan sekolah itu adalah tempat di mana kita memanusiakan manusia gitu ya. Memanusiakan manusia itu kan artinya mengangkat sisi-sisi kemanusiaan yang dialami, yang dimiliki oleh para murid. Kodrat yang dimiliki, kodrat kemanusiaan yang dimilikinya. Apa sih kodrat kemanusiaan yang dimiliki oleh peserta didik? Pertama, dia punya akal budi kan, dia punya hati nurani dan dia punya kebebasan dan seluruh potensi diri yang dia miliki. Jadi mengajar atau lembaga pendidikan sebetulnya tempat bagaimana kodrat kemanusiaan yang dimiliki para siswa itu terangkat dalam pengertian anak kemudian menemukan mungkin bahasa yang sangat sederhana, anak kemudian mengaktualisasikan potensi dirinya itu secara maksimal. Dan saya pikir kurikulum merdeka yang sekarang sedang dicanangkan oleh pemerintah itu kan sebetulnya orientasinya ke situ, selain misalnya untuk meningkatkan kompetensi ataupun mendidik para siswa itu menjadi seorang punya skill entrepreneur. Setuju sih. Dulu saya ada satu quote yang bagus itu, open up all possibilities, membuka semua kemungkinan pada diri siswa. Ya, Oke. Dan satu lagi, Mr. Sukadi, pendidikan itu kan sebetulnya proses pembudayaan. Nah, proses pembudayaan itu kan seperti kita membudayakan. Proses pembudayaan itu adalah suatu proses untuk membudayakan sesuatu hal yang positif. Nah, misalnya anak dilatih untuk disiplin, anak dilatih untuk jujur, itu semua anak dilatih untuk bertanggung jawab. Semua itu adalah proses pembudayaan. Nah, ketika sudah terjadi budaya, maka itu akan menjadi satu habit dan itu akan menjadi karakter. Oke, setuju ya. Oke, selanjutnya saya ingin mendengar dari sisi pandangan Islami bagaimana mengajarkan anak budaya-budaya yang baik lah, yang sederhana-sederhana aja yang bisa anak pahami dan anak bisa kenang dan bisa praktekkan di kemudian hari saat mereka besar gitu. Oke, mungkin dari Pak Zio dulu atau dari Vita dulu. Sama aja lah. Saya lebih ke ingin menanggapi dari pernyataan yang tadi bapak-bapak berikan ya. Oke. Bapak kan ini ya? Oh, bapak-bapak dong, ini kan obrolan. Silakan. Iya. Saya Om, ini Bapak. Oh iya, Om dan Bapak Sukadi. Tadi dikatakan oleh Pak Alfian bahwa di dalam pendidikan itu atau di dalam mengajar yang pertama adalah kita menggunakan hati gitu ya. Yes, kalau saya lebih ke tidak setuju untuk hati itu di poin paling pertama. Walaupun saya perempuan ya, biasanya perempuan identik dengan hati gitu ya. Hatinya sulit untuk didululan, Ya enggak juga sih, bukan berarti hati saya keras ya. Tapi poin itu memang penting, tapi tidak dalam urut pertama gitu. Karena menurut saya kalau misalnya pendidikan terlalu menggunakan hati itu kan semakin melemah gitu. Paham nggak sih? Contoh bukan di dalam sekolah ya, kita tarik ke kebetulan saya sudah berkeluarga gitu ya. Banyak kejadian anak gagal gitu, anak terlalu manja karena orang tuanya terlalu menggunakan hati. Iya nggak? Memanjakan, hati itu kan identik dengan kelembutan ya. Memanjakan, selalu memberikan apa yang dia mau gitu kan, mengayomi dan lain sebagainya tanpa mementingkan. Sebetulnya itu yang paling penting adalah kualitas seorang guru atau pendidik. Kalau saya lebih mementingkan yang pertama, perlu kualitas yang baik yang mumpuni bagi seorang pendidik itu. Contoh mungkin ya dalam yang disimpang, guru menjadi contoh yang baik gitu. Menjadi contoh, tauladan atau istilahnya guru tuh ada isinya gitu. Role model, menjadi contoh sempurna buat sang guru. Otaknya berisi gitu ya, kosong gitu ya. Ya, gitu. Jadi ke kelas tuh
jangan bawa kosong gitu. Bawa otak. Dia mampu. Boleh bawa otak, tapi Ya. jangan otak kosong. Iya. Gitu. Jadi bukan hanya mengayomi gitu, bukan hanya mendidik, tapi dia tahu keilmuannya, bagaimana cara mendidik. Jadi yang pertama mungkin ilmu gitulah, kita bisa tarik ininya benang merahnya ya. Yang pertama ilmu, sehingga dia tahu bagaimana cara mendidik, dia tahu bagaimana cara menangani anak, kemudian baru dibarengi dengan hati. Oh, oke. Iya kan? Setuju. Nah, makanya tadi mohon maaf ya, saya Nggak apa-apa. sedikit ini aja mau koreksi sedikit. Karena kita bisa lihat sebetulnya ini menjadi PR bersama gitu ya. Banyak terjadi kayak ketidakmaksimalan atau hasil belajarnya itu kurang baik gitu terhadap peserta didik zaman sekarang gitu. Karena mungkin ya itu guru-guru sekarang tuh agak terlalu memanjakan gitu kan. Kemudian ya itu tadi mungkin kurangnya keilmuan bagaimana cara mendidik anak, bagaimana cara agar si anak ini berhasil dalam belajar. Contoh deh, kalau kita sebagai guru nih ya, kebanyakannya, saya bilang kebanyakannya, mungkin ada beberapa yang berhasil, tapi kebanyakannya gini, ketika kita mengajar, sudah mengajar beres sampai di depan pintu keluar aja, belum keluar nih kita, kayaknya anak-anak sudah lupa gitu kan pelajaran-pelajaran yang kita pelajari tadi gitu. Apalagi untuk mengaplikasikan apa yang dipelajari tadi, kan rasanya sulit sekali. Kita bisa lihat zaman sekarang, akhlaknya ya, terus kemudian keilmuannya itu banyak yang menurun. Nah itu yang menjadi PR guru saat ini, iya nggak? Nah mungkin bisa kita bahas di sini, siapa tahu ada solusinya gitu ya untuk guru-guru di luar sana yang masih hasil dari pendidikannya itu kurang maksimal gitu. Mungkin seperti apa gitu dari guru-guru yang luar biasa. Mungkin Pak Jo pengen menambahkan dulu sebelum nanti kita ya bikin bagaimana diskusi lebih lanjut permasalahan yang tadi Ibu Ica utarakan gitu. Silakan Pak Jo. Kalau saya kurang lebih sama seperti Ica. Kalau misalnya kita lihat peserta didik zaman sekarang, zaman now sama ketika mungkin Bapak Ibu masa sekolah itu sangat beda ya. Dalam artian ketika kita dulu belajar di sekolah, kita dimarahin, kita ya ada mungkin beberapa kali kita dipukul sama guru kita, itu kita kapok gitu, kita takut ya Bu Ica ya. Iya. Apalagi mungkin Bu Ica yang lulusan pesantren tahu lah kalau misalnya gimana Ustaz itu mendidik. Tapi kalau hal itu digunakan atau diterapkan pada anak-anak zaman sekarang, justru mereka malah ngeberontak. Iya betul. Itu satu. Kedua, kalau misalnya kita hanya mengedepankan hati, kita lemah lembut pun salah sebenarnya, sama seperti kata Bu Ica. Itu justru seakan-akan kita memanjakan siswa itu. Ya, jadi lebih kayak tidak mendidik. Kadang kita juga problematik, ya serba salah gitu. Kita terlalu baik, anak jadi kurang ajar. Kita terlalu galak, anak juga malah jadi ngeberontak. Kalau saya sih tengah-tengah. Ya, ada saatnya kita emang harus baik sama anak. Dan memang harus baik sih, karena kan kita pendidik itu ya. Tapi ada juga momen dimana kita tuh harus tegas. Sebagaimana yang Rasulullah ajarkan, kalau anak udah seberapa bisa kita disuruh sholat? 10. Perintahkan anakmu untuk sholat. Terus umur berapa juga? Maksudnya umur 10 tahun. Boleh dipukul. Boleh. Nah, kalau udah umur 10 tahun tapi dia nggak mau sholat, boleh dipukul. Tapi bukan pukul dalam bentuk kekerasan, Menyakiti. bukan dalam bentuk menyakiti, dalam artian dalam bentuk mendidik. Jadi jangan sampai kita mendidik, kita bobokan siswa, tapi jangan juga kita tuh terlalu keras. Kalau yang saya lihat selama saya mengajar seperti itu, Pak. Oke, ya memang setuju prosesnya gitu. Tapi memang harus dicatat ya, pendidikan hari ini memang tidak bisa menggunakan cara lama yang kita dulu alami. Memang secara fasilitas pendidikan hari ini pendidikan itu jauh lebih menggampangkan dan memudahkan siswa dari segala akses informasinya ya. Informasinya, kualitas pendidikan memang beda, dan
cara memang sekarang pemerintah sendiri pun yang tadi pakai seperti itu, memang pemerintah juga nggak udah sarankan untuk jangan, karena memang generasinya berbeda, mungkin tantangannya berbeda, oke? Tetapi untuk outputnya jelas diharapkannya itu memang ya output positif yang masih sama seperti dulu, yaitu siswa yang berkelakuan baik, yang punya integritas, punya sopan santun, punya perilaku yang mulia gitu, dan itu tetap hukum-hukum Latin yang memang harus dibawa dalam pendidikan, itu nggak boleh hilang gitu, karena memang pendidikan itu rohnya di sana, caranya beda tetapi hasilnya ya kita harapkan sama gitu. Memang itu tantangannya ya, memang kalau dibilang kenapa sih siswa hari ini udah alatnya semuanya gampang tapi mereka tuh yang menurun gitu. Oke, memang itu tantangannya. Mungkin di zaman dulu juga keluhan guru-guru juga sama. Ini murid saya udah saya pukul tapi tetap aja lo nggak bisa gitu. Apakah pukulnya kurang keras? Ya nggak juga, nggak bisa gitu juga kan. Hari ini siswa udah dimanja banget, udah gitu udah baik-baikin. Kok masih kayak gitu? Apa kita kurang baik? Kan sama saja kan. Cuma tinggal bentuk konsepnya saja. Tapi gini bro, sorry saya tetap berbeda pandangan. Iya, apa kan ya? Iya, apa dong, Iya. ini kan diskusi. Kalau saya bertanya kepada kalian, apa sih hati itu sebenarnya? Oke. Mungkin karena gitu ya. Sorry, sebelum kamu menjawab gitu ya. Karena bagi saya pribadi, hati adalah dimensi yang paling dalam dari manusia. Gitu. Tempat di mana manusia itu menyadari hal yang baik dan hal yang tidak baik, hal yang buruk dan hal yang baik, benar dan salah. Dan itu kita pertama-tama kita temukan itu di dalam hati. Selain misalnya kita punya kemampuan memikir, memilah hal yang baik dan yang benar. Karena teori moral atau kesadaran moral itu kan pertama-tama muncul dari dalam hati. Ketika manusia itu bisa merasakan ini yang salah dan ini hal yang baik. Nah, saya pikir kalau misalnya dalam seluruh proses pendidikan kita terdorong oleh kesadaran moral seperti itu, artinya kita terdorong ini salah, ini benar. Kemampuan kita untuk membedakan hal yang salah dan yang benar itu kan kemudian membantu kita untuk bersikap seperti apa terhadap anak. Artinya kemudian kita tahu anak ini kalau disikapin seperti ini nanti akan seperti ini, kalau disikapin seperti ini akan seperti ini gitu ya. Nah, dan saya karena memang saya bukan orang yang latar belakang pendidikan, tapi ketika saya masuk ke beberapa tahun belakang ini menjadi seorang guru gitu, saya kemudian menyadari bahwa secara iman yang menurut keyakinanku sendiri ya, berhadapan dengan anak-anak itu sangat penting kita menempatkan diri di posisi mereka gitu. Saya ini bukan karena kalau dalam agama Katolik itu kan jadi figur utamanya itu kan Yesus gitu. Dan bagi saya dia itu adalah seorang guru gitu. Karena dia dulu kan semasa hidupnya itu kan dia ngajarin orang-orang gitu. Nah, orang dari berbagai latar belakang kultur budaya mungkin pernah tahu juga gitu kan. Dia bertemu dengan orang yang banyak seperti itu. Nah, dan inti dari yang dia sampaikan itu adalah kerajaan Allah gitu. Dan kerajaan Allah itu bahasa sederhana itu mungkin kasih gitu ya. Nah, tapi kan tidak semua orang gitu kan bisa memahami kasih itu dengan baik gitu. Karena orang akan menangkap sesuai dengan latar belakang yang dia miliki gitu. Nah, tapi ketika dia mencoba menjelaskan yang dia sampaikan itu, dia tempatkan diri dalam posisi mereka, orang itu mengerti gitu. Nah, jadi Yesus itu dulu mengajar itu dengan perumpamaan. Perumpamaan itu apa ya? Ya udah perumpamaan tuh kita udah keluar bahasa lalu dengan kata lain. Ya, perumpamaan itu bukan analogi, karena analogi itu kan ya, saya juga nggak mengerti gitu bahasa sederhananya bahasa yang diterima perumpamaan itu seperti apa. Tapi intinya ketika dia menjelaskan perumpamaan itu kan, orang yang berkomunikasi dengan dia itu paham. Saya mengambil satu contoh ya. Nah, jadi ketika dia menjelaskan tentang iman, dia mengatakan kepada seorang yang bertemu dengan dia, jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi gitu, maka kamu akan bisa memindahkan gunung ke tengah laut.
Artinya apa? Orang itu artinya dia mengatakan kamu itu tidak punya iman. Seandainya kamu sebesar biji sesawi, kamu akan melakukan suatu hal yang besar gitu. Memindahkan gunung itu bukan mudah. Artinya dia mengatakan apa? Ketika kita punya satu keyakinan, hal yang besar kita bisa lakukan. Dan saya pikir pada saat kita berhadapan dengan anak itu perlu seperti itu gitu. Makanya saya merasa ajaran Yesus itu seperti kurikulum merdeka ini gitu. Maksud dari sesuai gitu ya. Iya, jadi Yesus. jadi sesuai gitu karena Yesus itu kan ketika dia bertemu dengan nelayan, dia mencoba menempatkan dirinya di sana. Jadi saya melihat diferensiasi di situ. Kan ada apa namanya itu kan di kurikulum mereka itu kan pemetaannya. Anak dikelompokkan lalu kita menyikapi sesuai dengan siapa anak itu. Oke. Dan itu yang membuat saya juga. Oke, setuju karena memang Ya, berhubung dengan kesesuaian. Iya. Saya menanggapi aja dari pernyataan enggak dari Pak Adi dan ini. Dalam Islam ada pernyataan Ali bin Abi Thalib ya, didiklah anakmu sesuai zaman, bukan zaman kamu gitu kan. Iya. Betul tadi yang disampaikan oleh Bapak Adi. Cuman gini, permasalahan sekarang itu memang tidak bisa karena dalam Islam juga seperti itu ya, ajarannya tidak bisa dididik dengan menggunakan zaman kita, tapi zaman mereka sekarang. Namun itu maksud saya yang masih menjadi PR adalah contoh kegagalan-kegagalan yang ada pada zaman ini itu sangat-sangat besar dibanding kegagalan-kegagalan anak-anak zaman dulu gitu. Bukan berarti saya pengen pendidikan dikembalikan ke zaman dulu, bukan ya, tapi itu menjadi PR. Bagaimana dengan tantangan ini kita mampu mendidik anak-anak agar meminimalisir kegagalan-kegagalan tadi gitu. Contoh kasus pencabulan ya kan, itu kejadian banyaknya di era sekarang dibanding dengan era dulu. Yang kedua, kasus pembunuhan ya kan, baik itu pembulian anak ke anak-anak lagi. Zaman sekarang banyak, ada yang sampai meninggal kemarin anak SD itu karena dibully anaknya lagi, bukan orang dewasa loh, bukan yang hasil didikan era dulu, bukan, dari era sekarang ke era sekarang juga itu banyak di zaman sekarang kayak gitu. Zaman dulu rasanya sedikit lah dibandingkan dengan ini. Maksud saya ada yang sampai ngebunuh sampai orang mukul orang tuanya, orang guru ada ya, gara-gara nilainya kurang. Nah itu sampai bapaknya pun ikut ngetapel gurunya itu ada sampai ini. Nah itu maksud saya kegagalan-kegagalan seperti itu yang menjadi PR banget di zaman sekarang untuk guru-guru gitu. Bagaimana caranya, yang tadi saya sambung ke pernyataan Bapak gitu, saya berbicara bukan hati itu tidak penting ya, penting, cuman yang pertama itu keilmuan seorang gurunya agar tahu bagaimana cara mendidik ini. Kalau kita hanya mengandalkan hati tadi kan dikatakan bisa memilah antara yang baik dan buruk gitu ya tadi ya. Harus banyak berinteraksi. Nah iya gitu, betul maksudnya. Saya juga ngomong gini, maksudnya memperbaiki saya pribadi, saya masih kurang banget gitu ya. Pagi-pagi baca sudah beberapa buku ini. Saya belajar itu pengen belajar karena merasa belum bisa gitu ya. Ya udah, oke teman-teman, karena memang rupanya keterbatasan waktu, jadi kita akan lanjutkan di sesi selanjutnya. Tetapi sebelum closing, saya akan ada satu closing statement supaya kita bisa belajar lah. Ini kan diskusi pembelajaran, jadi memang banyak ketidaksempurnaan yang kita temukan mungkin di zaman lalu atau di zaman ini ya. Tapi tetap poin menjadi guru adalah bagaimana kita mengajarkan siswa untuk apa? Ya pemahaman atau pengetahuan-pengetahuan yang wajib mereka tahu, lalu menjadi baik, menjadi bermoral, itu apa pesan yang abadi yang harus dibawa gitu oleh seorang guru gitu. Bagaimana? Ya memang benar, saya setuju sih. Untuk menjadi guru bukan hanya proses kita masuk kelas dan mengajar. Memang di sana kita membutuhkan teknik, pengetahuan, wawasan. Makanya sekolah keguruan atau guru yang seorang guru, mereka lulusan dari pendidikan atau dari fakultas pendidikan itu saya penting atau memang itu perlu gitu ya. Jadi memang mereka secara teknik tahu karena diajarin dulu di kampus, dan sekarang teknik yang mereka sudah pelajari mereka terapkan di dunia pekerjaan yang mereka geluti hari ini gitu. Memang ada makanya kalau dibilang ada linear ya memang setuju. Memang tapi tidak salah misalnya ada hal lain masuk gerbong yang berbeda ya, karena mereka kan ada proses belajar gitu. Jangan
melenceng gitu ya. Iya betul. Jangan menyesat. Yang penting poinnya tetap sama, yaitu ajarannya tetap sama, kita mengajarkan hal-hal yang baik yang berguna buat siswa-siswa kita. Ya, oke, demikian yang bisa kita diskusikan. Nanti kita akan diskusi yang lebih ringan dan lebih menyenangkan. Saya di Fatal, pacarnya. ini Jiora, Kirunisia, Kadi, Pak Ketut, Martinus. Oke. Pamit dulu. Kameramen Pamit dulu sih. Panton, Thank kameramen. you. Thank you. Makasih.